Salah satu proyek terbaru Marvel Cinematic Universe di tahun 2022, Moon Knight, akhirnya ngerilis trailernya sekaligus ngasih jadwal perilisannya yang bakal tayang di Disney Plus Hotstar tanggal 30 Maret 2022. Dan tentunya di video ini gue bakal nge-breakdown scene per scene dari trailer Moon Knight ini, sekaligus ngenalin ke kalian karakter ini. Karena karakter ini termasuk karakter yang kurang populer di Indonesia. Ya, karena karakter ini baru diceritakan di komiknya aja, jadi hanya familiar di kalangan fans komik. Dan ini akan menjadi live action perdana dari karakter ini. Bakal kita bahas, tapi sebelum gua mulai, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah supaya kamu gak ketinggalan video-video pembahasan dari kita. Klik loncengnya juga biar kamu dapat notifikasinya setiap ada video baru. So, welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Let's explore these universes. Moon Knight adalah alter ego dari seorang bernama Mark Spector. Karakter ini pertama kali diperkenalkan di komik Werewolf by Night issue 32 di bulan Agustus tahun 1975. Nah, Mark Spector ini menderita penyakit dissociative identity disorder atau di beberapa story disebut juga menderita skizofrenia. Itu sebuah kondisi psikologis yang membuat penderitanya mengembangkan satu atau lebih kepribadian alternatif yang diketahui secara sadar maupun tidak sadar sama penderitanya. Di mana Mark ini memiliki kepribadian ganda yang membuat dia mendevelop dan memiliki 4 kepribadian di dalam dirinya. Yang awalnya diketahui kepribadian ini dia gunakan untuk mendapatkan informasi di beberapa social circle. Gue bakal jelasin kepribadiannya yang ada di komik, yang kalau kita lihat di trailer ini agak beda nih background story-nya. Pertama adalah personanya sebagai Mark Spector. Ini adalah persona atau kepribadian asli dari dirinya yang diceritakan adalah seorang mantan marinir dan agen CIA yang lalu menjadi tentara bayaran. Lalu personanya sebagai Stephen Grant yang adalah seorang bisnismen kaya yang bergaul di kalangan atas. Dia memiliki banyak saham di Wall Street dan bertindak sebagai pendana dari aksi mereka sebagai Moon Knight. Lalu personanya sebagai Jack Lockley, sebagai supir taksi yang bergaul dan mencari informasi di jalanan dan seorang investigator. Dan personanya sebagai Mr. Knight yang bertindak sebagai konsultan dan penengah di antara kepribadian-kepribadian yang ada di dalam diri Mark. Dan tentunya persona terakhir adalah Moon Knight itu sendiri yang memiliki kekuatan super dan bertindak sebagai hero yang melindungi banyak orang. Nah, Moon Knight ini adalah kepribadian sendiri, bukan Mark yang berubah menjadi superhero Moon Knight. Memang awalnya ini menjadi seperti kostum yang dipakai sama Mark ya. Begitupun dengan kepribadian-kepribadian yang dimilikinya, yang awalnya dianggap sebagai identitas penyamarannya untuk misinya sebagai Moon Knight. Tapi setelah diketahui kalau Mark memiliki DOD atau Dissociative Identity Disorder, terungkap kalau masing-masing identitas ini ternyata berdiri sendiri, bukan seperti identitas penyamaran. Di komik persona Moon Knight ini didapatkan oleh Mark Spector waktu menjadi tentara bayaran, di mana satu hari dia ditugaskan dalam sebuah misi ke Sudan bersama dengan seorang mercenaries atau tentara bayaran lainnya bernama Raoul Bushman untuk menyerang situs arkeologi di sana. Nah, dalam serangan ini Bushman kemudian membunuh pemimpin arkeologi di sana yaitu Peter Al-Rauni yang saat itu sedang mencari makam rahasia dari Farao atau Raja Mesir. Mark lalu menyerang Bushman saat dia berniat untuk membunuh putri Peter bernama Marlene, yang akhirnya membuat Bushman marah dan menyerang Mark sampai dia sekarat di gurun. Sebelum dia mati, Marlene dan para kru arkeolog kemudian membawa Mark ke makam Farao dan menaruhnya di bawah patung Khonsu, yang membuat jiwa Khonsu kemudian masuk ke dalam tubuh Mark dan menyelamatkannya, membuat tubuhnya sembuh total dan sehat kembali. Dimana sebagai gantinya, Mark akhirnya menjadi kesatria dan pendeta dari Khonsu. Khonsu dikenal sebagai God of Moon and Vengeance atau Dewa Bulan dan Balas Dendam, yang di komik adalah anak dari Dewa Amon-Ra dan Dewi Amaunet. Menurut Null, Khonsu sendiri dulunya adalah Ancient Elder God yang mengkonsumsi seluruh makhluk hidup di bumi, sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di bumi sebagai bagian dari mitologi manusia. Disinilah kepribadian Moon Knight tercipta sebagai avatar dari Khonsu di bumi. Kepribadian lainnya diceritakan didapatkan dan didevelop dari trauma saat dia masih kecil, di mana Mark yang berasal dari keluarga Yahudi lalu kagum dan belajar sama seorang rabi pemuka agama Yahudi bernama Yitz Perman, yang lalu terungkap kalau Yitz ini adalah mantan tentara Nazi yang menyamar dan menangkap Mark saat waktu kecil. Di titik ini Mark lalu mengalami trauma dan mengembangkan kepribadiannya sebagai Stephen Grant dan Jack Lockley saat kecil. Nah, gua masuk ke trailernya untuk semakin ngelihat gambaran tentang karakter ini di seriesnya nanti.
Trailer dibuka dengan personality Steven yang sedang tiduran di kasurnya sambil memainkan sebuah Rubik, di mana Rubik ini mungkin adalah simbolisasi ya dari semua aspek personality yang dimiliki sama Steven. Terlihat juga Steven yang mengunci dirinya sendiri di apartemen dan mengikat kakinya ke tiang kasur, yang lalu dilanjutin dengan Steven yang berkonsultasi dengan customer service dari Staying Awake, yang sepertinya adalah sebuah organisasi khusus untuk berkonsultasi soal masalah mental dan psikologis. Di sini Steven berkonsultasi kalau dia memiliki sleeping disorder atau gangguan tidur, yang sebenarnya adalah bagian dari dissociative identity disorder yang dia derita. Di mana sleeping disorder ini adalah kondisi yang terjadi saat kepribadian Steven tidak aktif dan tubuhnya dikontrol sama kepribadian yang lain. Sehingga ini membuat Steven seperti mengalami mimpi karena dia hanya bisa melihat dari benaknya aja, ketika kepribadiannya yang lain mengendalikan tubuhnya saat dia sedang tidur. Nah, kepribadian ganda dari Steven ini juga akhirnya membuat Steven mengalami beberapa side effect seperti mimpi buruk yang dia alami yang ternyata adalah aktivitas dari kepribadiannya yang lain, sifat paranoid dan perubahan mood yang terjadi secara tiba-tiba yang membuat Mark senyum-senyum sendiri tanpa sebab seperti yang terlihat di trailer ini. Artinya di sini masing-masing kesadarannya diceritakan masih tidak saling mengenal satu sama lain antara Mark, Steven, Jake atau personel lainnya. Dimana ini menjadi awal yang bagus untuk menceritakan bagaimana DOD yang dialami Mark di sini bisa terbilang parah karena terdevelop secara masing-masing dan tidak saling mengenal satu sama lain. Ini juga terlihat dari scene di trailer saat Steven mengikat kakinya di tempat tidur dan mengunci apartemennya dengan kunci ekstra. Karena kepribadian Steven mencurigai kalau saat dia tertidur dan bermimpi, ada kepribadian yang lain yang mengambil alih tubuhnya dan beraktivitas seperti biasa. Tapi dia tidak mengenal atau mengetahui aktivitas dari kepribadian ini. Nah, ada yang aneh dari trailer ini, di mana di lantai sekitar tempat tidur Steven terlihat ada pasir. Yang memang agak aneh ya kalau bisa ada pasir di dalam kamar. Nah, pasir ini mungkin adalah sisa-sisa pertarungan yang gak sengaja kebawa sama Moon Knight ke kamarnya. Atau mungkin representasi dari piramid Mesir yang berada memang di padang pasir. Atau ini adalah malam ketika Mark baru aja balik dari Mesir dan mendapatkan kekuatannya sebagai Moon Knight. Scene lalu berpindah ke opening title Marvel dan terdengar lagu dari Kid Cudi berjudul Day and Night yang diputar sebagai background musik di trailer ini. Nah, terlihat si Steven yang ketiduran sambil berdiri di bus, di mana ini menggambarkan tubuhnya yang tidak bisa istirahat secara penuh waktu tidur karena ketika Steven tidur, kepribadiannya yang lain justru bangun dan menggunakan tubuh mereka ini sehingga membuat tubuh mereka ini tidak memiliki waktu untuk istirahat. Lalu kita bisa melihat persona Steven yang terlihat bekerja sebagai pegawai toko souvenir di sebuah museum. Yang berbeda tentunya ini ya dengan versi komiknya, di mana Steven Grant di versi komik adalah seorang bisnismen kaya yang digunakan sama kepribadian Mark Spector untuk mendanai aksi mereka sebagai Moon Knight. Di sini dia bekerja sama dengan seorang wanita bernama Donna yang merefer ke karakter Donna Kraft, humas perusahaan dari Steven yang sempat dijadikan pacar bohongannya di sebuah pesta di komik. Nah, karakter Donna di sini digambarkan sebagai karakter yang bully, yang suka banget ngebully Steven. Dan karakter Steven di sini digambarkan sebagai karakter yang cupu, yang jadi korban bulinya si Donna nih. Jadi agak berbeda banget karakteristik dari Steven ini dengan Steven yang ada di dalam komik. Di sini ini juga terlihat ada patung kucing besar di belakang Donna. Nah, apakah ini kucing atau ini adalah miniatur dari patung Bast, dewanya Wakanda? Mengingat film ini bakal ada hubungannya dengan dunia dewa. Nah, Bast mungkin menjadi salah satu untuk dijadikan referensi sebagai dewa ya. Nah, hubungan antara Bast dengan dewa-dewa Yunani bakal gue jelasin nanti karena ada Easter eggs-nya di belakang. Nah, setting film ini berada di kota London yang terlihat dari arsitektur kota dan bis tingkat yang sebelumnya sempat muncul di film Eternals. Karena ini adalah kota London, gue sempat berpikir sebelumnya, kemungkinan museum tempat Mark bekerja adalah National History Museum of London, museum tempat Cersei dan Dan Whitman bekerja sebagai peneliti dan pengajar di sana. Tapi kalau dilihat dari arsitektur depan museum ini dengan yang ada di Eternals ini, nah kedua museum ini adalah museum yang berbeda, di mana yang ada di trailer ini adalah British Museum yang juga aslinya menyimpan berbagai benda koleksi dari peradaban kuno Mesir. Menarik ya kalau bisa diceritakan Cersei dan Dane ternyata temenan sama Steven ini. Yang bukan berarti nggak mungkin loh, karena siapa tahu aja mereka memang saling kenal karena sama-sama bekerja di museum. Next kita melihat Steven yang baru aja pulang ke apartemennya, di mana terlihat Steven seperti mendengar sesuatu. Mungkin seperti bisikan kepada dirinya yang lalu penasaran dan dicari sama dia. Nah, bisikan ini ngarahin dia ke cermin di kamar mandinya dia yang tiba-tiba munculin sosok Moon Knight secara sekilas di dalam cerminnya itu, yang bikin si Steven kaget dan ketakutan.
Lalu nyambung ke scene berikutnya di mana Steven mungkin mencoba kabur keluar apartemennya, di mana saat dia ada di lift, dia melihat sesosok seperti mumi dengan moncong burung berjalan dengan tongkat. Nah, ini adalah Khonshu yang memberikan kekuatan Moon Knight kepada Mark atau Steven. Scene ini merefer ke salah satu storyline komik yang menceritakan bagaimana Dewa Khonshu pertama kali mendatangi Mark di rumah sakit jiwa Putnam, tempat dia dirawat dan bekerja di sana, di mana Khonshu memberitahu Mark kalau dia adalah leluhurnya Mark. Nah, Steven yang ketakutan kemudian sembunyi di lift dan berusaha menghindari Khonshu yang dia kira bakal nyerang dia. Sampai akhirnya saat tangan dan kaki Khonshu masuk ke lift, gambaran Khonshu ini kemudian berubah menjadi seorang wanita tua. Nah, ini masih dianggap Steven sebagai bagian dari halusinasinya. Padahal ini adalah proses bagaimana kepribadiannya sebagai Moon Knight mencoba untuk berkomunikasi atau bahkan mencoba mengambil alih tubuh mereka ini. Scene lalu berpindah memperlihatkan kita Steven yang masuk ke bagian eksibit Mesir kuno di museum saat malam hari, yang menunjukkan kita berbagai artefak seperti patung dewa matahari Ra, dewa kesuburan Osiris, dewa kematian Anubis, patung Farao, patung buaya yang merepresentasikan dewa sungai Nil Sebek, dan juga mumi. Nah, Steven lalu pergi dari tempat itu, tapi yang aneh bayangannya yang ada di kaca tidak ikut mengikuti Steven, ketinggalan nih. Dimana kedua bayangan di kaca ini adalah representasi dari dua personalitinya yang lain, yaitu Mark Spector dan Jake Lockley. Nah, kalau kita lihat secara detail, kita juga bisa melihat sosok bayangan besar di belakang Steven yang kemudian hilang sesaat setelah Steven pergi dari sana. Dimana bayangan ini sepertinya adalah Khonshu yang jiwanya selalu mengikuti Steven kemanapun dia pergi. Atau ini mungkin cuma bayangannya Marknya aja ya. Berikutnya kita bisa melihat Steven yang menemukan HP Motorola jadul dan kunci, dimana ini sepertinya adalah clue dan benda yang sengaja ditinggal sama Mark untuk personalitinya, dan mungkin untuk membuat Steven notice dengan keberadaan Mark dan Khonshu. Nah, Steven lalu menjawab panggilan di telepon itu yang ternyata berasal dari seorang wanita bernama Layla. Nah, di komik, karakter ini merefer ke karakter Layla Miller, mutant yang punya kemampuan penyembuhan dan membuat mayat hidup bisa kembali secara sementara. Layla lalu bilang ke Steven, "Ya Tuhan, ternyata lo masih hidup, dan apa yang salah dengan lo, Mark?" Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? Ini menunjukkan kalau Layla mengira Mark sudah mati karena Mark sepertinya sudah lama nggak menghubungi Layla di saat tubuhnya dikontrol sama kepribadian yang lain tentunya. Nah, di sini Steven kelihatan bingung karena kenapa sih Layla ini manggil dia Mark. Nah, ini karena si Steven ataupun kepribadian yang lain ini sama-sama tidak saling mengenal. Jadi Steven nggak kenal sama Mark, Mark nggak kenal sama Steven atau sebaliknya. Dan ini akan menjadi proses di mana mereka akan saling mengenal dan akan menjadi seperti saling relate satu sama lain di dalam series ini. Nah, di HP Motorola terlihat wallpaper buaya, di mana patung buaya juga terlihat di scene sebelumnya. Nah, ini merefer kepada dewa kuno Mesir yang menjaga sungai Nil bernama Sobek. Nah, di Marvel Universe, Sobek ini bisa dibilang adalah saudara dari Bast, The Panther God yang menjadi dewanya Wakanda, dan juga dengan Sekhmet, The Lion God. Dan yang ada di wallpaper ini cuma kelihatan kepala buayanya aja. Ini juga bisa merefer ke satu karakter bernama Amut, yang punya kepala seperti buaya yang juga merupakan Sphinx di kepercayaan kuno Mesir. Di komik, Moon Knight pernah bertemu dengan Amut, di mana Amut merasuki karakter Dr. Emmett untuk membantu Khonshu mencegah Mark menghilangkan penyakit kejiwaannya. Berikutnya kita juga bisa melihat karakter yang diperanin sama Ethan Hawke, di mana karakter ini bernama Arthur Harrow. Ethan Hawke pernah menjelaskan dalam salah satu interviewnya, dia bilang kalau karakter yang dia perankan ini terinspirasi dari tokoh nyata David Koresh, yang merupakan pemimpin sekte agama sesat di Texas yang bertanggung jawab atas tragedi penembakan di Waco, Texas. Nah, kalau di komik, Arthur Harrow ini diceritakan adalah seorang dokter yang berprestasi yang jadi kandidat pemegang Nobel atas penemuannya di bidang obat penghilang rasa sakit. Tapi secara rahasia, dia bekerja sebagai ilmuwan di organisasi rahasia bernama Omnium yang sering mendanai penelitian para villain. Arthur sendiri pada awalnya bekerja dengan Omnium untuk bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan sisi kiri wajahnya yang lumpuh. Saat bekerja dengan Omnium, Arthur lalu bereksperimen di lab rahasia yang berada di bawah piramida suku Maya, di mana Arthur bereksperimen dengan petani lokal di sana dan mengubah mereka menjadi manusia yang tidak bisa merasakan rasa sakit sekaligus bisa dikontrol seperti zombie. Arthur sebenarnya pernah berhadapan dengan Moon Knight dan berhasil kabur setelah dia melemparkan bahan peledak ke arah Moon Knight. Nah, Arthur di series ini mungkin akan diceritakan agak mirip seperti di komik, di mana dia adalah seorang dokter yang berhasil menyembuhkan banyak orang dan akhirnya dianggap suci oleh orang-orang yang berhasil dia sembuhkan.
yang membuat dia menjadi pemimpin seperti sekte keagamaan dari para mantan pasiennya yang merasa diselamatkan olehnya. Nah, pengikutnya ini juga mungkin dia gunakan sebagai kelinci percobaan untuk membuat manusia yang tidak bisa merasakan rasa sakit yang bisa dia manfaatkan nantinya. Di sini kita bisa melihat Arthur yang bertemu dengan Steven, di mana Steven sepertinya datang menemui Arthur buat meminta pengobatan darinya. Arthur lalu bilang ke Steven kalau ini mungkin sulit bagi Steven karena ada banyak suara di kepalanya yang merefer ke berbagai personality yang dimiliki sama Steven. Yang dia bilang kalau ada kekacauan di dalam dirinya, di mana kekacauan ini bisa merepresentasikan banyaknya kepribadian di dalam tubuh Steven plus dengan kekuatan dari Dewa Khonshu yang dimilikinya atau Moon Knight. So far ini adalah kandidat villain utama di series Moon Knight ini. Dan kita masih belum tahu apakah akan ada villain rahasia seperti yang sudah jadi kebiasaan dari series-series Marvel Cinematic Universe ya. Masih belum tahu. Jadi kita anggap dialah si villain utamanya. Next, kita bisa melihat kepribadian Steven yang lain mencoba berkomunikasi dengan Steven lewat kaca. Dimana ini sepertinya proses dimana kepribadiannya yang lain yang bisa saja adalah Mark yang mencoba berkomunikasi dengan kepribadiannya yang sekarang aktif. Atau justru kepribadian Mr. Knight yang mencoba berkomunikasi dengan Steven. Dimana Mr. Knight ini memang adalah jembatan di antara para kepribadian yang ada di tubuh Mark. Dan ini akan menjadi awal bagaimana masing-masing kepribadian ini akan saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Mark lalu terlihat lagi di sebuah ruangan dengan memakai baju putih seperti pasien. Nah, dimana ini sepertinya adalah momen saat Mark lagi dirawat di rumah sakit karena kondisinya, yang mungkin adalah bentuk treatment dari Arthur untuk menyembuhkan Steven. Dimana sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Steven mencoba untuk meminta pertolongan kepada Arthur. Di scene berikutnya kita bisa melihat bagaimana secara tiba-tiba kepribadian Mark berubah menjadi kepribadian Steven, di mana terlihat Steven yang tiba-tiba kaget karena dia lagi mengendarai mobil dan memegang pistol sambil dikejar-kejar sama beberapa mobil di belakangnya. Mungkin ini adalah misi yang lagi dikerjakan sama personality Mark sebagai seorang tentara bayaran, yang lalu tiba-tiba personalitinya ke switch dari Mark yang jago menjadi Steven yang cupu, yang membawa masalah buat si personality Mark ini tentunya. Next juga terlihat Mark yang terjatuh atau Steven ini kita nggak tahu nih siapa nih. Dimana mungkin aja di posisi ini untuk menyelamatkan tubuh mereka ini, personalitinya yang lain Moon Knight akan tiba-tiba mengambil alih dan membuat tubuh Steven ini nggak apa-apa meskipun mereka terjatuh dari jurang. Nah, berikutnya kita bisa melihat Mark yang berada di sebuah piramid, dimana ini sepertinya adalah momen pertama Mark bertemu dengan Dewa Khonshu dan mendapatkan kekuatan setelah menjalankan misi di sana. Scene lalu berpindah menunjukkan Mark yang berlari dengan membawa tas besar misterius yang mungkin berisi sebuah artefak yang ditargetkan sama Khonshu, atau mungkin berisi barang milik identitas lain dari Steven. Terlihat juga di belakang Steven ada bayangan lambang bulan sabit seperti tongkat milik Khonshu yang lagi ngejar Steven, yang tentunya ini adalah si Khonshu ini. Dan akhirnya kita bisa melihat persona dari Moon Knight lengkap dengan kostumnya, di mana kostum ini muncul dari tubuh Steven atau Mark seperti simbiote Venom yang merubah tampilannya secara otomatis. Nah, di sini berbeda nih dengan versi komiknya, di mana di komik kostum Mark sebagai Moon Knight sebenarnya adalah kostum yang dibuat langsung sama Mark dengan menggunakan armor Kevlar dan berbagai gadget modern di dalamnya. Mirip-mirip lah kayak Batman. Tetapi di sini terlihat kalau kostum Moon Knight ini menjadi bagian dari kekuatan yang dia dapatkan dari Khonshu. Makanya kostumnya juga seperti kain-kain iketan kayak mumi ya. Dan terakhir di trailer ini kita bisa melihat Moon Knight yang menghajar habis-habisan sesosok monster anjing di kamar mandi. Dimana ini mungkin bisa merefer ke karakter Werewolf by Night alias Jack Russell, sosok musuh pertama dari Moon Knight yang punya kekuatan buat berubah menjadi serigala saat malam bulan purnama. Di komik, Moon Knight berhasil mengalahkan Jack dan menangkapnya untuk diserahkan ke organisasi komiti. Tapi setelah dia mengetahui kalau komiti berniat untuk mengubah saudara Jack, Ian Melissa, menjadi werewolf lainnya dan menggunakan mereka berdua sebagai senjata, Moon Knight kemudian membebaskan Jack dan mereka berdua bekerja sama untuk menghancurkan The Committee. Nah, Marvel Studios sendiri sebenarnya saat ini sedang dikabarkan menggarap project series horror MCU untuk event Halloween tahun ini, di mana mereka nge-cast aktor Gael Garcia Bernal sebagai pemeran Jack Russell alias Werewolf by Night, dan juga nge-cast Laura Donnelly sebagai saudarinya Jack yaitu Nina Prince alias Vampire by Night, yang adalah manusia hybrid werewolf dan vampire. Tapi mungkin aja bukan ya, gue agak ragu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini bukan, ini juga mirip nih dengan Anubis, dewa kematian dan penjaga alam baka di Mesir, yang merupakan anak dari dewa Osiris dan Nephthys. Tapi karena di komik
dia adalah dewa Mesir yang levelnya sama seperti Khonsu. Jadi dengan Mark yang bisa menghajar habis-habisan monster ini di sini, kemungkinan monster yang dilawan sama si Moon Knight ini bukanlah sosok Anubis yang asli, tapi mungkin adalah anak buahnya Anubis yang punya bentuk sama seperti Anubis ya, sebagai makhluk hybrid serigala Jackal. Nah, di akhir trailer kita akhirnya bisa melihat tampilan jelas dari kostum Moon Knight dengan hoodie dan lambang bulan sabit di dada dan di kepalanya. Lalu scene terakhir yang memperlihatkan Moon Knight yang melompat di antara gedung dengan bulan sabit di langit London, di mana kekuatan dari Moon Knight ini akan semakin bertambah ketika seiring dengan perubahan bentuk tampilan bulan, di mana saat bulan purnama menjadi waktu di mana Moon Knight menjadi sangat powerful. Tapi apakah storyline dan kekuatan dari Moon Knight ini akan diceritakan mirip seperti di komik atau akan diceritakan berbeda? Dimana seperti yang kita tahu, Marvel doyan banget mengubah karakter, menggabungkan karakter, dan sebenarnya itu adalah hal yang baik dimana ceritanya jadi nggak mudah ketebak. So kita lihat aja nanti gimana seriesnya yang bakal tayang di tanggal 30 Maret 2022 di Disney Plus Hotstar. So, apa pendapat kalian tentang trailer Moon Knight ini? Dan kalau ada poin atau hal yang nggak gue bahas di video ini, please komen di bawah ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kalian gak ketinggalan update dan berita terkini. Dan jangan lupa buat lakukan satu kebaikan hari ini, dimana kalau kalian nonton ke bioskop, jangan nyampah. Dibawa lagi ya sampahnya supaya ngebantu si tenaga-tenaga kebersihan di bioskop. So dimanapun kalian nonton, jangan lupa hashtag nonton tanpa nyampah. So see you in the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.